Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita semua diberi anugerah berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di aula dalam rangka pengimbasan materi budaya positif sekolah dari CGP Angkatan 7 SMP Negeri 1 Poncol kepada teman-teman sejawat di sekolah. Yang kedua, selawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu, sebelum acara pengimbasan materi budaya positif sekolah dimulai, dipersilahkan untuk berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Ibu Ratih Ernawati MPD dipersilahkan untuk memimpin. Acara pengimbasan materi modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah oleh CGP Angkatan 7 SMP Negeri 1 Poncol tanggal 31 Januari 2023. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Poncol Bapak Dr. Andes Raden Pramuraharjo. Yang kami hormati teman sejawat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Poncol pula. Perkenankanlah saya mewakili dari teman-teman CGP memandu acara pengimbasan materi budaya positif sekolah pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Kedua, doa. Acara ketiga, sambutan dan pengarahan dari Kepala SMP Negeri 1 Poncol. Acara yang keempat, penutup, dilanjutkan acara inti pengimbasan materi budaya positif sekolah oleh rekan-rekan CGP Angkatan 7 SMP Negeri 1 Poncol. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah acara pada siang hari ini kita awali dan kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, doa.
Kepada Bapak Simon dipersilahkan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak, Ibu semua, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan acara nanti bisa lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqilana biha jamil kaza wa tutaqina biha sayyidat wa tarfa'una biha darajat wa tubalikuna biha jaluyat min jamil qarati min ayati wa kadal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fid jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan wa fa'inna isa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa nasir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min Terima kasih. Semoga doa yang sudah kita panjatkan pada siang hari ini akan memberikan keselamatan kepada kita semua di dunia dan di akhirat. Acara yang ketiga, sambutan dari Ketua Panitia dari rekan-rekan CGP Angkatan ke-7 yang pada saat ini akan diwakili oleh Bapak Sukoyo. Terima kasih, dipersilakan. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala perlu kami panjatkan. Mudah-mudahan segala harapan, ridho, rahmat selalu diberikan kepada kita semua. Yang kedua, sholawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petua-petua, memberikan nasihat kepada kita semua, sehingga kita semua sampai detik ini, sampai hari ini bisa melaksanakan apa yang diamanahkan sesuai dengan petunjuk beliau. Yang saya hormati, yang pertama ada Pak Pramu selaku Kepala Sekolah, kepada rekan-rekan calon guru penggerak Angkatan ke-7 dari SMP 1 Poncol, yang saya hormati juga Bapak Ibu semuanya yang hadir pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan kami menghantarkan rekan-rekan dari CGP Angkatan 7 yang sudah berhasil menyelesaikan beberapa tugas modul sampai hari ini adalah implementasi calon guru penggerak. Ini mudah-mudahan bisa selanjutnya melaksanakan apa yang menjadi tugas ke depan. Kemudian untuk Bapak Ibu guru yang lain yang memenuhi syarat tentunya ini mudah-mudahan bisa mengikuti jejak-jejak rekan-rekan pendahulunya, yaitu dari 6, sehingga nanti angkatan berikutnya, angkatan ke-9 gitu ya Bapak Ibu, ini bisa semuanya lolos sehingga
hampir 50% dari guru SMP 1 Poncol ini sebagai guru penggerak. Amin. Kemudian kami yang mewakili guru penggerak mohon doa restu, mudah-mudahan kesempatan kemudian kesehatan bisa melaksanakan tugas-tugas dari program guru penggerak ini sehingga kedepannya bisa menghasilkan guru-guru yang handal, guru-guru yang bersemangat, dan kedepannya bisa meningkatkan mutu pendidikan di SMP 1 Poncol khususnya dan mutu pendidikan di Magetan pada umumnya. Itu yang saya sampaikan Bapak Ibu, yang saya sebagai pengantar dari rekan-rekan guru penggerak. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga ikut memberi semangat kepada rekan-rekan guru penggerak angkatan ke-7 ini. Terima kasih Bapak Ibu, inilah ini sambutan, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada hal yang salah. Itu adalah saya yang salah pribadi semata, tetapi kepada yang benarnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Support yang telah diberikan kepada rekan-rekan kita sebagai CGP Angkatan ke-7 SMP Negeri 1 Poncol. Dilanjutkan acara yang keempat, sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Poncol. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Raden Pramura Harjo, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang berhormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Poncol. Yang berhormati Bapak dan Ibu staf mengajar Dewan Guru SMP Negeri 1 Poncol. Yang saya hormati saya banggakan Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 7 SMP 1 Poncol. Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesempatan. Sehingga pada saat ini kita masih berkesempatan untuk bisa berkumpul bersilaturahmi di aula SMP 1 Poncol dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti kegiatan pengimbasan materi modul 1.4 yang temanya adalah penerapan budaya positif di sekolah. Untuk itu pada Bapak dan Ibu, mari nikmat yang telah kita terima dari pagi kita bangun tidur sampai menjalankan tugas dan sampai saat ini kita syukuri bersama dengan keikhlasan melafalkan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salawat semoga tetap terunjuk kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah berikan kita semuanya petunjuk dan jalan benar dan yang kita tunggu saatnya dia mulai. Amin. Bapak dan Ibu, yang pertama ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu CGP karena tadi saya sudah dihidangi, disuguhi yang sudah saya tunggu-tunggu. Terima kasih Mas Gerlambang, Mbak Ninis, Mbak Ranti, Mas Benda, Mbak Wahyu dan Mbak Nur. Dan alhamdulillah akhirnya bisa duduk di sini Pak ya. Yang kedua, terima kasih Pak ya sudah mengupayakan mengkoordinir teman-teman CGP untuk mengadakan seminar dalam rangka penyelesaian tugas akhir di modul 1.4. Semoga nanti acaranya bisa lancar. Kepada Bapak dan Ibu, mari apa yang telah diupayakan oleh Bapak Ibu CGP ini nanti kita ikuti, kita cermati, dan
goalnya adalah kita laksanakan dan kita implementasikan baik itu di sekolah maupun di pembelajaran ya, terkait dengan budaya positif di sekolah. Jadi kemarin teman-teman CGP waktu koordinasi dengan saya menyampaikan terkait rencana ini, terus saya ingin tahu isinya apa saja nih, kok kita urgen. Ternyata beliau-beliau menyampaikan hal-hal yang positif. Makanya kami dengan Pak Boyo selaku kurikulum mengupayakan untuk waktunya. Pesertanya sopo, ya Bapak Ibu guru Pak, jumlahnya berapa? Minimal 10 ya. Nah, 10 yang nanggung wis saya dengan Pak Boyo, dia Mas Boyo, bos bayaman Pak, nek kabeh berarti aku boleh waktu. Alhamdulillah hari ini disediakan oleh kurikulum waktu, itu terima kasih pada Pak Edi, Pak Boyo. Ini CGP patut terima kasih ya pada Pak Edi, Pak Boyo nanti. Nah, ada waktu bicara saya jadi kelas ini. Ya. Bapak dan Ibu, apa yang disampaikan oleh teman-teman di awal, saya menganggap adalah hal yang positif bagi sekolah kita nanti. Untuk itu, monggo nanti kita ikuti seperti apa yang dimaksud dengan budaya positif, arahnya kemana, sasarannya sopo, itu nanti kita simak, kita ikuti bersama. Karena saya sendiri juga belum paham betul seperti apa. Hanya yang perlu yang saya baca sekilas, yang dimaksud budaya positif ini adalah berkaitan erat dengan paradigma konsep positif dan disiplin di sekolah. Nah, ini berarti ada hal baru yang patut nanti kita laksanakan di sekolah. Nah, hal baru itu apa saja ya nanti kita tunggu apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu CGP. Terus untuk membangun budaya positif ini Bapak dan Ibu, ini perlu kita semuanya. Tidak bisa hanya Bapak Ibu CGP. Jadi semua Bapak dan Ibu harus berperan, harus ikut agar tercipta budaya positif di sekolah. Ya, jadi nanti setelah kita terima nanti hari materi seperti apa, monggo bareng-bareng kita implementasikan, kita laksanakan di sekolah. Ya tentunya disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah kita. Ya. Jadi secara teori Bapak dan Ibu CGP menyampaikan, nanti pelaksanaannya kita lihat. Ya. Ini kalau saya membaca terkait dengan budaya positif, jadi intinya adalah bareng-bareng, tidak bisa hanya teman-teman CGP. Ya. Budaya positif atau paradigma seperti apa toh yang harus kita kembangkan atau kita laksanakan di sekolah, yaitu diantaranya terkait dengan konsep disiplin positif dan motivasi. Jadi konsep disiplin yang terbaru itu seperti apa? Untuk menerapkan bagaimana budaya positif ini juga akan membawa terkait dengan 5 posisi kontrol ya. 5 posisi kontrol yang panggil lagi gitu. Di sini seperti ya Bapak Ibu ini. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang sudah baca 5 posisi kontrol untuk budaya positif. Nah, kalau belum berarti nanti ilmu baru gitu. Aku juga nanti mas. Tak tunggu nanti. Ya. Jadi banyak hal yang positif dari kegiatan hari ini, semoga nanti akan merubah paradigma kita terkait dengan pendidikan di SMP 1 Poncol. Harapan kita bersama pada teman-teman CGP terus bergerak untuk pengembangan pendidikan di Poncol. Karena memang CGP telah disiapkan untuk menjadi pemimpin Bapak Ibu. Ini. CGP untuk pemimpin, disiapkan menjadi pemimpin.
yaitu pemimpin pembelajaran. Teman-teman ya, Mas Anas ya, dan teman-teman ya, walaupun mereka masih muda-muda, mari kita dukung bersama sehingga ada perubahan ke arah positif di SMP Negeri 1 Poncol. Ya. Mungkin itu sebagai awal. Ya. Nanti oke bagian CGP naik ya. Padahal ilmunya di situ semua. Ya. Pengimbasan materi modul 1.4 di SMP Negeri 1 Poncol oleh calon guru penggerak angkatan 7 dengan resmi dibuka dan bisa dilanjutkan. Mohon maaf, saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, demikianlah sambutan sekaligus informasi dari Bapak Kepala Sekolah dalam pengimbasan materi modul 1.4 dari CGP Angkatan 7. Dilanjutkan acara yang keempat adalah penutup. Namun, setelah acara penutup merupakan acara inti pengimbasan materi dari rekan-rekan CGP kepada rekan-rekan sejawat dan nanti juga dilanjutkan dengan umpan balik. Marilah acara pada siang hari ini secara seremonial kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pemandu acara siang hari ini, jika ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan acara pengimbasan dari rekan-rekan CGP Angkatan 7. Semoga saja nanti dalam pemaparan materi atau presentasi yang disampaikan dari masing-masing CGP akan menginspirasi kita, akan memotivasi kita sebagai teman sejawat, dan akhirnya kita pun juga bisa melaksanakan baik dalam proses pembelajaran maupun dalam menerapkan budaya-budaya positif, tentunya mengikuti paradigma pembelajaran dan paradigma pendidikan kita dalam penerapan kurikulum merdeka. Untuk selanjutnya, waktu sepenuhnya saya serahkan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Poncol beserta wakil, yang terhormat rekan-rekan, Bapak dan Ibu guru, keluarga besar SMP Negeri 1 Poncol. Sebelumnya mukadimah kami mengikuti dari yang dahulu. Karena mengingat waktu, kami langsung saja. Yang pertama adalah kami dari CGP Angkatan 7 mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang disediakan untuk Bapak Ibu bersedia hadir pada acara kami, yaitu kegiatan pengimbasan materi modul 1.4 yang bertema penerapan modul budaya positif di sekolah. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu. Sebenarnya untuk kegiatan budaya positif di sekolah, Bapak Ibu jauh sudah melaksanakan, sudah menindaklanjuti di sekolah, bahkan sudah jauh lebih baik dan jauh lebih berpengalaman dari kami. Di sini kami hanya mengkaitkan saja info yang kami dapatkan selama ini dengan teori yang Bapak Ibu lakukan setiap hari. Baiklah, langsung saja Bapak Ibu, nanti mohon Bapak Ibu bersedia untuk mendampingi kami sampai selesai ya? Alhamdulillah, terima kasih. Materi pertama atau presentasi pertama yang di sini dari modul 1.4 A 4.1 yang akan disampaikan oleh
Ibu Nur Dianingsih. Terima kasih, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambut saya Bapak Ibu. Silakan dinikmati dulu. Langsung aja di sini saya akan menyampaikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Berbicara tentang disiplin, mungkin Bapak Ibu guru tidak asing lagi. Selama ini pasti disiplin itu dikaitkan dengan peraturan atau tata tertib, nilai kepatuhan siswa terhadap tata tertib tersebut. Sehingga dalam prakteknya mungkin anak akan mendapatkan beberapa hukuman karena tidak indisipliner. Tetapi paradigma ini harus diubah dengan menciptakan sebuah disiplin positif yang mana tidak harus mendapatkan hukuman, bahkan hukuman itu lebih baik ditiadakan. Lanjut saja, menurut Ki Hajar Dewantara di sini ada paradigma bahwa harus ada disiplin yang berasal dari diri sendiri, yang mewajibkan kita untuk mendisiplinkan diri kita. Jadi yang disiplinkan diri kita sendiri dulu, baru diimbaskan pada orang lain. Sehingga dengan disiplin diri ini diharapkan memiliki motivasi yang internal, bukan motivasi eksternal. Namun, jika disiplin internal itu belum tercapai, kita bisa memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi secara eksternal. Juga perlu adanya motivasi eksternal untuk mendisiplinkan diri kita. Next. Sedangkan menurut Diana, ini adalah dalam bukunya Restructuring School. Nah, itu disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Jadi sesungguhnya disiplin itu arti sesungguhnya adalah belajar. Belajar bagaimana untuk mengontrol diri kita untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi sesuatu yang diinginkan berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Next, Bu. Oke. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, ini pertanggungjawaban itu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Nanti di sesi berikutnya saja. Silakan. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa makna disiplin membuat kita menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi manakala kita mendisiplinkan anak itu diarahkan kepada sesuatu yang menjadi tujuannya, sehingga dia mencapai apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tetapi anak itu kadang cenderung untuk patuh, melakukan kedisiplinan karena patuh pada peraturan, karena patuh pada pimpinan, karena patuh pada bapak ibu guru, bukan dari dalam dirinya sendiri. Next, Bu. Nah, sekarang apa itu nilai kebajikan universal? Kita mengenal yang kita ingin capai bersama-sama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Kemudian nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita.
atau nilai-nilai ini merupakan fondasi dari kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan sifatnya positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi diharapkan dengan mengaitkan nilai kebajikan tersebut akan terbangun motivasi intrinsik dari dalam diri untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Next. Contoh nilai kebajikan dari beberapa institusi. Yang pertama kita telah mengenal dari profil pelajar Pancasila. Ada 6. Next. Kemudian ini dari PJP. Ada beberapa nilai yang kebajikan yang dihargai, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sebetulnya ini ada 6 dari institusi, tetapi banyak sekali di sekitar kita, itu banyak sekali juga nilai kebajikan yang dihargai. Sebagai contoh, dalam diri Nabi sendiri saja sudah ada istilah amanah dapat dipercaya. Itu juga termasuk nilai kebajikan yang telah ada yang perlu dikembangkan. Amanah, jujur, dan sebagainya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa disiplin positif itu tidak lepas dari teori kontrol, yaitu Anda tidak dapat mengontrol orang lain, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Kemudian, makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Untuk selanjutnya, itu paparan saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, bagaimana kaitannya dengan kedisiplinan dan budaya positif sekolah? Kita lanjutkan dengan pemaparan yang kedua yang disampaikan oleh Pak Vinda. Monggo Pak Vinda, waktu dan tempat saya. Sebelumnya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Berarti tidak konsentrasi. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya, harusnya sudah pulang istirahat. Di sini kita ingin sedikit berbagi informasi saja terkait penerapan disiplin positif di sekolah. Sebelum kita memahami arti disiplin, pastinya kita harus mengerti dulu atas dasar apa manusia bertindak, atas dorongan apa manusia melakukan sesuatu. Ngoten nggih, Bapak Ibu? Nggih apa mboten? Kula nggih setengah bingung, jadi tolong dijawab ngoten nggih. Soalnya saya juga setengah-setengah bingung, jadi mohon bantuannya Bapak Ibu untuk mempertegas. Oke, mau jauh dikembalikan. Budaya positif untuk modul 1.4 disampaikan oleh foto saya Bu, foto saya 1.4.A.4.2 teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Pada praktek penerapan di sekolah kita sering menggunakan 3 kata itu Bapak nih. Oke Bapak, mungkin Pak Har juga jelas nih. Motivasi, kita menggerakkan anak melalui motivasi yang kita berikan kepada anak. Ngerti ya biasanya. Nanti kalau kamu pinter bisa jadi dokter. Ngerti ya? Kalau TK juga sama, dari TK juga kamu pinter besok jadi dokter. Sampai sekarang pun tertanam intuisi seperti itu. Besok pinter mesti jadi dokter. Padahal belum tentu, kan ngerti? Karena orang sukses sudah harus pakai sepatu pantofel. Ngerti ya Bapak Ibu? Setuju dong Bapak Ibu?
Anuan saya setuju apa betul? Alhamdulillah. Ketika monggo Bapak Ibu, ini jari sakti saya yang selalu saya pakai untuk menggerakkan anak-anak. Mohon Bapak Ibu tunjukkan satu jarinya. Satu jarinya. Pak Saki mohon. Ya Allah, jari ini Pak Saki jempol sedaya bingung loh. Satu jari mana Pak Saki? Oke. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkar ke kiri, lingkar ke kanan, lingkaran besar. Makin cepat, semakin cepat ya. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Goyang ke kiri, goyang ke kanan, peganglah dagu. Ayo, siapa yang pegang dagu? Sejak kapan dagu pindah ke sini ya? Oh ya, baru kali ini saya ketemu dagu pindah ke sini ya. Alhamdulillah masih banyak teman-teman yang pegang dagu ya. Alhamdulillah sekali. Nah, berarti sama ya, berarti penerapannya sama ya. Bahwasanya audio dan visual harus bekerja sama. Mohon kerjasamanya ya. Oke, di sini sedikit informasi yang kita temukan dari bukunya Ibu Dian Gozen. Ini Dian Gozen dengan buku yang berjudul Restructuring School Discipline atau membentuk kedisiplinan di sekolah. Pada dasarnya kita harus paham tentang perilaku anak didik kita, kan ngerti ya? Kenapa manusia berbuat, kenapa manusia melakukan, kenapa manusia melakukan sebuah tindakan. Di sini satu, tindakan atau perilaku manusia itu biasanya didorong oleh menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan menurut saya Bapak Ibu, begitu masuk modul 1.4 ini, saya merasa tersiksa sekali Bapak Ibu. Seolah-olah saya orang paling berdosa di dunia. Karena ya, mungkin Bapak Ibu juga paham ya, karena saya yang paling sering kasih hukuman katanya, ayo push up, ayo baju dimasukkan dan lain sebagainya katanya. Serasa sangat berdosa sekali. Tapi akhirnya pada modul-modul berikutnya saya berusaha untuk mengumpulkan keberanian untuk bertanya, apakah yang saya lakukan ini, apakah saya masih cocok dengan guru penggerak gitu? Apakah yang saya lakukan ini masih linear lah gitu? Bahasanya sejalur dengan guru penggerak? Ternyata dijawab enggak. Pada dasarnya yang saya lakukan untuk meningkatkan masa otot anak-anak didik saya. Karena mohon maaf, saya kan bergerak di bidang non akademik ngoten nggih. Jadi perlu penambahan massa otot tubuh di bagian-bagian tertentu untuk melakukan gerakan-gerakan atau variabel gerakan yang kita inginkan. Ternyata masih cocok, padahal saya sebenarnya sudah deredek mau nih masuk lagi tidak ini guru penggerak, karena terlalu sering kasihkan hukuman. Nah, di sini kita menghindari, di sini kita dikenalkan bahwasanya anak bergerak untuk menghindari tindakan atau ketidaknyamanan yang akan timbul karena hukuman. Motivasi ini hanya bersifat eksternal Bapak Ibu. Jadi mereka bergerak hanya karena ingin menghindari ketidaknyamanan yang akan timbul karena tingkah mereka gitu. Misalkan kalau nenek Pak Firda bajumu udah gelebok, cuman karena takut disuruh push apa. Jadi besok kalau tidak ketemu Pak Firda, bajunya yuk keluar lagi gitu. Karena tidak ada dorongan dari dalam diri mereka. Motivasi menghindari hukuman ketidaknyamanan yang akan timbul dari tindakan yang dilakukan. Nun sewu, untuk motivasi ini akan berpengaruh pada psikis dan fisik peserta didik Bapak Ibu. Biasanya anak kalau tidak suka atau mungkin lagi dapat, ngerti kan? Cewek deh, nah cewek lagi dapat kan biasanya sering marah-marah. Kalau kena omongan sedikit tidak enak atau diberi hukuman, nanti lesu sampai tekan rumah mengkurap di kasur. Biasanya seperti itu. Dibawa sampai alam bawah sadar mereka. Akhirnya timbul dendam, ketidaknyamanan, dan tidak nyaman datang ke sekolah. Nah, untuk perilaku yang kedua, biasanya anak itu menurut atau melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan, pengakuan dari orang lain. Semuanya hampir sama, pasti manusia sama karena kita makhluk sosial terikat dengan orang lain, pasti membutuhkan support dari orang lain. Ngoten nggih? Nuwun sewu Bapak Ibu, ngoten nggih? Ngoten nggih? Alhamdulillah. Untuk mendapatkan imbalan atau pengakuan dari orang lain. Motivasi juga sama Bapak Ibu, bersifat eksternal, hanya berfokus pada apa yang mereka dapatkan.
Jadi tidak bersifat internal, jadi tidak terbangun dari dalam hati mereka sendiri. Hanya untuk melakukan sesuatu untuk dapat pujian. Motivasi ini akan bersifat sementara, hanya berfokus pada hadiah dan pujian semata. Jadi kalau melakukan sesuatu terus tidak ada pujian, akhirnya melongo. Karena apa? Cuma pengen dapat hadiah. Kayak anak-anak voli juga sama Bapak Ibu. 2 atap banyak begitu. Begitu yang dipilih hanya itu dan itu karena mereka sanggup melakukan dan yang lain perlu pembenahan. Besoknya datang latihan sudah mulai berkurang Bapak Ibu. Berarti mereka melakukan tidak sungguh-sungguh dari dalam hati mereka untuk terus memacu diri jadi lebih baik. Nah ini yang kita harapkan. Nanti yang mungkin akan kita bahas di implement nomor 3. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai yang mereka yakini. Yang kita harapkan disiplin positif itu bergerak dari dalam diri mereka, di mana jika sudah melekat di dalam hati mereka tidak perlu lagi tekanan, tidak perlu lagi reward untuk melakukannya, karena itu semacam kebutuhan dari dalam diri mereka sendiri, Bapak Ibu. Motivasi akan bersifat internal. Kalau internal pasti melekat lebih kuat, Assalamualaikum. Akan bersifat lebih kuat menancap di dalam hati peserta didik. Untuk ini saya garis pakai warna hijau Bapak Ibu. Karena harapan kita berada di sana akan membuat orang memiliki disiplin positif dari dalam hati mereka sendiri. Jadi tidak perlu disuruh, sudah bergerak sendiri seperti apa yang disampaikan Pak Hanes waktu saya masih ingat itu waktu jadi pembina upacara. Bahwasanya harusnya berasal dari dalam diri, bukan karena seseorang atau sesuatu. Kan ngerti nggih Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Alhamdulillah masih sadar, alhamdulillah. Sip, kita masuk ke lembar berikutnya Ibu. Tujuan dari disiplin positif, kita berusaha secepat mungkin menanamkan motivasi ketiga. Kita berusaha untuk merubah paradigma kita tentang kepatuhan seseorang. Karena pada dasarnya seseorang melakukan sesuatu itu hanya karena mereka mau. Hanya karena mereka mau untuk dikontrol, untuk melakukan sesuatu. Entah itu 1 karena ingin dapat hadiah tadi, entah itu 2 karena takut, entah itu 3 karena pengen dianggap hebat oleh teman-temannya. Kita berusaha menanamkan tujuan disiplin positif di poin ketiga. Nomor saya belum ikut. Atau yang menanamkan motivasi ketiga pada peserta didik kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri mereka sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Motivasi tersebut akan berdampak panjang dan tak terikat oleh apapun, karena itu kebutuhan dari diri mereka sendiri. Tidak juga terikat oleh hukuman ataupun hadiah yang akan diberikan. Monggo lanjut Bapak Ibu. Di sini saya punya pertanyaan kagem Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti siap menjawab apa nggih? Insya Allah siap nggih. Sebelumnya saya ingin main dulu sama Bapak Ibu, mungkin konsentrasinya sedikit terpecah dengan sepotong pisang dan lain sebagainya. Siap? Siap napa mboten? Siap napa mboten? Kalau saya tanya siap, Bos, sekali-kali saya yakin disampaikan siap napa mboten? Siap, Bos, gitu loh jawabnya. Siap? Siap, Bro. Siap? Siap, siap, Bos. Oke, sip. Kapan menembak kepala bilang ke saya, Bos. Oke, sip, mantap. Terima kasih. Nuwun sewu, kita mau berhitung saja, nggih. Coba berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ngaten nggih? Siap, monggo Bapak. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 gitu.
Oke, 26 nggih, Bapak Ibu lengkap 26. Nggih nuwun sewu. Untuk bilangan angka yang saya minta, jangan disebut angkanya. Sakit nggih? Sakit apa mboten? Misalkan saya minta kelipatan 3, berarti Pak Pramu matur 1, Pak Harma 2, Pak Sagi tidak usah disebut angkanya. Tugas Pak Sagi mengganti angkanya dengan kata siap bos, gitu. Sakit nggih Pak Sagi? Siap? Nah, misalkan saya minta kelipatan 5, berarti 1, 2, 3, 4, siap bos, ngoten 6, 7, 8, 9, siap bos 11 dan seterusnya. Bisa? Sakit nggih Bapak Ibu nggih? Mana suaranya Bapak Ibu ini? Lemes ini. Siap? Siap? Siap. Oke. Saya minta kelipatan 7. Mulai Bapak. 1, 2, 3, 5. Tepuk tangan untuk Pak Koyo ya. Pak Koyo mungkin sedikit hilang konsentrasinya nggih. Monggo kita ulang sekali lagi nggih. Saya minta Enggak apa-apa, Pak Koyo mungkin sedikit ngantuk nggih. Siap, saya minta kelipatan 9. Monggo Bapak. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8. Siap bos. Tepuk tangan untuk Ibu. Oke, sip. Ya, nuwun sewu Ibu. Nuwun sewu Ibu. Karena Ibu yang dapat tiket nggih, saya ingin bertanya saja sama Ibu, nanti tolong dijawab sebentar saja. Apabila tak ada peraturan yang mengharuskan guru untuk datang tepat waktu, Bu. Jadi tidak ada aturan, jadi saya suka-suka saya ngopi dulu, gitu. Dan tak ada teguran ataupun hadiah pujian dari Bapak Kepala Sekolah. Tidak ada sama sekali, Bu. Jadi teko terserah mboten monggo kan ngoten nggih. Akankah Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu untuk mengajar anak murid Bapak Ibu? Mohon dijawab. Tepuk tangan untuk Ibu. Akan tetap datang tepat waktu nggih, Bu? Mohon dijelaskan Bu alasannya sedikit saja. Kasihan anak-anak karena sudah menjadi guru menjadi tanggung jawab. Oke, saya setuju sekali. Oke, kasihan sama anak-anak ya Bu. Karena kita sudah berani menjadi guru, selayaknya menjadi atap, menjadi alas, menjadi tiang ya Bu. Tepuk tangan itu Ibu sekali lagi. Oke, monggo kita ajukan ke pertanyaan berikutnya. Oke. Kita ke pertanyaan berikutnya nggih Bapak Ibu nggih. Ya, kalau tadi ke samping saya minta hitungannya ke belakang sakit nggih. Hitungannya ke belakang nggih, ke belakang, ke depan, belakang. Setuju nggih? Siap? Siap? Oke, siap. Kita tinggal 2 slide Ibu, tinggal 2 slide. Tinggal kita mengemas bagaimana ngoten mawon. Ya, siap. Mohon kerjasamanya sebentar saja. Siap? Siap? Siap. Siap? Siap? Siap bos, siap? Siap bos. Oke. Saya minta kelipatan 7. Mulai Bapak kamu monggo. 1, Ibu adik. Yang jawab ke orang lain gitu. Nah, tepuk tangan dulu untuk Ibu masih ngantuk karena terganjal pisang nggih. Oke, siap. Ibu, karena Ibu yang dapat lotrenya nggih, monggo. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga motivasi yang sudah saya jelaskan di depan tadi, yang sudah saya informasikan ke Bapak Ibu nggih, sudah kita baca sama-sama. Motivasi yang paling banyak mendasari perilaku murid Bapak Ibu di SMPN 1 Poncol ini motivasi yang nomor berapa Bapak Ibu? Mohon dikembalikan ke motivasi yang depan. Oke, ada 1, 2, dan 3. Menurut Ibu, motivasi yang paling banyak. 1, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan dan pengakuan dari orang lain.
Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini dan percayai. Nuwun sewu untuk ibu yang dapat lotre menikah. Oke, Bu. Iya. Menurut ibu, menurut kacamata ibu yang sering kita temui di SMPN 1 Poncol ini, anak-anak bergerak karena apa ya ibu? Dari orang lain ya bu, berarti poin nomor 2 ya. Menurut ibu berapa persen itu? Lagi kan saya minta persentase saja. Berapa persen ibu? 50, 30, 60? 85% hanya karena terpanggil oleh orang lain, ngoten ya. Hanya karena ingin mendapat pujian dan reward ya. Untuk menghindari hukuman ini tidak ada. Banyak, malah lebih banyak ini Pak. Kaget saya. Yang paling banyak mendapat hukuman ini ya Pak. Itu berapa persen Pak? Kira-kira Pak Koyo? 80% hanya ingin menghindari hukuman dan ketidaknyamanan dari apa yang akan mereka lakukan. Betul gitu? Betul. Oke, sip. Dan apakah itu akan bertahan selamanya Bapak Ibu? Tergantung ya, maksudnya tergantung. Moga Ibu mungkin bisa memberi masukan, tergantung Ibu. Memberi motivasi dan mencontoh ya. Oke, yang ditanyakan adalah bagaimana anak. Tadi yang ditanyakan adalah seberapa banyak anak kita melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman. Kan ngoten nggih? Menurut saya dan menurut Ibu bisa bertahan selamanya asalkan Bapak Ibu guru bisa memberi teladan. Menurut saya itu di poin ketiga Ibu, bukan di poin ke-1. Ngoten nggih? Nggih. Mungkin kembali ke slide berikutnya. Oke. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hukuman. Pada dasarnya murid merasa bersalah dan mendapatkan identitas gagal pada dirinya karena biasanya dikeluarkan dari kelas dan lain sebagainya, jadi dia merasa kecil hati dan merasa lebih rendah daripada temannya. Belajar menyembunyikan kesalahan, akhirnya kita secara tidak langsung mendorong anak untuk berbohong karena dia ingin melindungi dirinya sendiri dari apa yang menurut dia tidak nyaman akan terjadi pada dirinya. Marah, merasa bersalah, rendah diri dan terasingkan. Coba kita bayangkan, terasingkan di dalam kelasnya sendiri. Alangkah menyiksa hati itu. Oke, untuk berikutnya reward dan hadiah. Nah, di sini kita akan menerima pemahaman yang sedikit berbeda tentang reward itu, Bapak Ibu. 1. Hanya mendapatkan kepatuhan dalam jangka waktu yang pendek karena mereka hanya akan tergerak dari apa yang mereka dapatkan. Yang kedua, jika berulang kali diberikan, maka hadiah tersebut akan terasa biasa-biasa saja atau hambar. Nggih, Bu, nggih. Kali ini diomong, oh hebat, biasa akhirnya ini. Oke, menjadi lupa dan tak sadar pada tindakan baik yang dia lakukan. Jadi fokusnya hanya pada hadiahnya saja. Jadi dia tidak berfokus pada, oh yang saya lakukan ini karena sesuatu, begitu. Jika gagal mendapat hadiah, dia akan berhenti mencoba atau stop untuk berusaha lebih keras seperti anak voli yang saya ceritakan tadi. Nah ini bahkan reward bisa jadi sebuah kutukan di dalam kelas Bapak Ibu jika dijalankan dengan tidak semestinya. Akan timbul iri dari orang yang tidak mendapatkan hadiah tersebut. Mungkin Bapak Ibu tidak sadar, 1 atau 2 anak yang memiliki kelebihan dan kita berikan apresiasi secara berlebihan, akan timbul iri oleh teman-teman yang lain. Dan iri tersebut akan menciptakan kecemasan di dalam kelas. Dan jika terjadi kecemasan di dalam kelas, akan menjadi hukuman bagi anak-anak yang tidak mampu melakukan hal itu. Sepakat mau membuat kelihatannya ini? Oh, sepakat. Gitu. Monggo lanjut ke berikutnya. Restitusi. Di sini Bapak Ibu mungkin baru dapat itu ya kata-kata restitusi. Ini kenapa saya dulu juga sama. Apa itu restitusi itu? Ternyata restitusi merupakan pilihan pemecahan masalah dengan pendekatan untuk menciptakan disiplin positif intrinsik dari dalam diri peserta didik. Berfokus pada win-to-win solution, di mana tidak perlu lagi ada predikat gagal pada anak.
memberikan dampak positif pada kedua belah pihak. Jadi yang korban ini mendapatkan pengembalian dari apa yang harus dia dapatkan, sementara si korban tidak perlu mendapatkan predikat gagal karena dia diberikan kesempatan kendali pada dirinya sendiri untuk memperbaiki dirinya sendiri sesuai dengan keyakinan yang dia miliki. Ngoten nggih Bapak Ibu. Oke, lanjut. Restitusi. Pada hakikatnya, restitusi merupakan memberikan anak kemerdekaan untuk mengambil tindakan dan pilihan pada diri dia sendiri sesuai dengan keyakinan yang mereka yakini. Jadi misalkan dia ingin jadi dokter, berarti dia akan secara mandiri menentukan target pada dirinya sendiri. Misalkan harus pintar, harus rajin, dan lain sebagainya. Dengan lebih baik dengan dunia impian yang mereka inginkan dan percayai. Mungkin cukup pemaparan informasi dari saya, Bapak Ibu. Untuk berikutnya, Bu Wahyuni. Pada hanya sekedar mengikuti peraturan dari sekolahan. Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas yaitu antara lain, kalau peraturan itu sudah jelas hanya komunikasi satu arah, maksudnya dari pihak sekolahan saja, tidak didukung. Terima kasih atas waktunya diberi kesempatan untuk memberikan informasi tentang budaya positif. Saya rasa untuk SBK sudah cukup dengan Pak Venda Pak Camat jualan tomat, yang beli harus hormat. Bila kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang keyakinan kelas atau biasa yang kita sebut dengan kesepakatan kelas. Tujuan dari pembelajaran keyakinan kelas yaitu yang pertama, guru dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Tujuan yang kedua, yaitu guru dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih menjadi keyakinan kelas. Tujuan yang ketiga, yaitu guru akan dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah masing-masing. Sekarang modul 1.4.A.4.3 yaitu tentang keyakinan kelas. Pengertian dari keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama antara guru dan murid yang berasal dari penyatuan pikiran yang disepakati secara tersirat dan tersurat untuk menjadi nilai-nilai kebaikan dan diturunkan di kelas sebagai budaya positif. Mengapa kok dinamakan keyakinan kelas, tidak dengan peraturan kelas? Coba Bapak Ibu perhatikan dan dibaca perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Contohnya yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Kemungkinan jawabannya untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, ini peraturan yaitu pengertian tentang tatanan, sedangkan keyakinan yaitu kepercayaan, kepastian, dan ketentuan. Maka, nilai-nilai yang dari pertanyaan tadi, jawabannya keselamatan atau kesehatan, inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Dengan keyakinan,
murid akan lebih termotivasi dari dalam diri. Murid-murid akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan dari sekolahan. Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas yaitu antara lain, kalau peraturan itu sudah jelas hanya komunikasi satu arah, maksudnya dari pihak sekolahan saja, tidak dirembuk dengan siswa-siswanya. Tapi kalau untuk keyakinan kelas itu rembukan atau diskusi antar satu kelas guru dan murid. Jadi anak-anak itu dilatih untuk mengemukakan pendapat kelas apa yang diinginkannya, impian kelas seperti apa yang membuat para siswa itu nyaman agar menciptakan pembelajaran yang kondusif, aman, nyaman, dan tertib. Dalam prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, yang pertama, guru memberikan informasi tentang pengertian keyakinan kelas, yaitu guru memberikan informasi dulu apa pentingnya keyakinan kelas itu, dan yang kedua, tanya pendapat murid seperti apa kelas impian murid. Jadi tanya ke siswanya, kira-kira menurut kalian tuh kelas seperti apa yang kalian inginkan, sehingga kalian ketika kegiatan belajar mengajar itu menjadi nyaman. Yang ketiga yaitu tanya pendapat murid, apa yang harus dilakukan untuk mencapai kelas impiannya. Ditanya, nanti murid-murid dipersilahkan bercurah pendapat, diberikan kertas memo atau disuruh nulis di papan tulis, kira-kira kelas impianmu itu seperti apa agar kalian nyaman di kelas seperti itu. Yang selanjutnya, mencatat semua ide atau masukan dari murid di papan tulis atau kertas memo lalu ditempel di papan tulis. Yang keenam, dari curah pendapat murid tadi diambil kesimpulan yang misalkan dari kalimat negatif menjadi kalimat positif, yaitu contohnya jika ada peraturan sekolah atau kesepakatan kelas, jangan berlari di kelas, bisa diganti dengan berjalanlah di kelas dengan hati-hati. Yang kedua, dilarang mengganggu teman, bisa diganti kalimat positifnya dengan hormatilah semua teman. Prosedur yang kedelapan yaitu tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama, dan membuat keyakinan kelas itu tidak perlu panjang ya, cukup 3 atau sampai peraturan saja agar murid-murid itu dapat mudah mengingat keyakinan kelas tersebut. Yang kesembilan, tulislah keyakinan kelas dalam bentuk poster yang menarik, karena anak-anak itu lebih senang membaca itu jika ada gambar, warna, dan bentuk-bentuk yang menarik. Yang ke-10, murid dan guru menandatangani keyakinan kelas sebagai persetujuan bahwa kesepakatan kelas telah disepakati bersama-sama tanda tangan, biar ada buktinya jika suatu saat nanti melanggar bisa dipertanggungjawabkan. Lalu yang terakhir yaitu letakkan poster keyakinan kelas pada tempat yang strategis yang semua siswa itu bisa membaca. Jadi setiap melakukan kesalahan ingat membaca itu jadi melakukan kesalahan. Ini contoh pembuatan keyakinan kelas nih. Yang pertama, guru memberikan penjelasan kelas. Yang kedua, siswa bercurah pendapat ide dengan menempelkan kartu memo di papan tulis. Yang ketiga, murid dan guru bersama-sama menandatangani poster keyakinan kelas. Yang keempat, pemajangan poster, dan yang terakhir poster keyakinan kelas dipajang di tempat yang strategis. Di sini ada 3 contoh keyakinan kelas untuk murid-murid SMP, karena nanti setiap fasenya itu keyakinan kelasnya berbeda. Contohnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Contohnya sesama teman, sesama guru harus saling menghormati dan juga menjaga barang milik orang lain. Misalkan pinjam pulpen, pinjam stipol atau pinjam buku itu juga dengan atas izin orang tersebut. Yang kedua, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan.
Contohnya tadi, misalkan mengerjakan PR atau ketika Bapak Ibu guru sedang bertugas dinas, diberikan tugas ya dikerjakan. Dan atas kesadaran diri, karena sudah keyakinan kelas itu sudah kesadaran diri, bukan karena seperti punya Pak Firda tadi karena hukuman, menghindari hukuman, itu bukan. Yang ketiga yaitu kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli sesama lain. Ini adalah pembuatan keyakinan kelas itu bahasanya harus universal, maksudnya tidak boleh membeda-bedakan antara suku, ras, bahasa, warna kulit, ataupun agama, semuanya dianggap sama. Lakukan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas pada saat awal tahun ajaran baru, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Ini biasanya anak-anak sudah lupa dengan keyakinan kelasnya. Dan yang terakhir, saat ada murid yang melakukan hal tidak sesuai dengan kesepakatan. Tolak ukur keberhasilan keyakinan kelas. Yang pertama, terciptanya suasana pembelajaran yang aman, nyaman, tertib, dan disiplin. Yang kedua, semua warga sekolah mampu bersinergi dan menciptakan ekosistem pendidikan yang positif. Yang ketiga, terwujudnya profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, budaya positif dilakukan dengan penuh kesadaran tanggung jawab serta berkelanjutan. Ini di slide yang terakhir, dari peraturan kelas hingga akhirnya dirubah menjadi kalimat positif, yaitu keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas akhirnya menjadi lingkungan yang positif di sekolahan dan akhirnya bisa menjadi budaya positif di sekolahan. Terima kasih, itu presentasi dari saya. Apabila ada kekurangannya saya minta maaf, dan jika ada kelebihannya tidak usah dikembalikan karena saya orangnya ikhlas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya waktu yang diberikan pada saya untuk mempresentasikan budaya positif kami dengan tema 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini adalah merupakan tugas dari 1.4.4, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Langsung saja Bapak Ibu, bahwa kebutuhan dasar merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan, baik secara fisiologis maupun psikologis. Adapun 5 kebutuhan dasar manusia dan yang dalam dunia berkualitas tersebut adalah 1. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Secara sederhana, itu dapat dipenuhi dengan makan, tidur, olahraga, dan memberikan perlindungan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerjasama, menjadi bagian dari suatu kelompok, dikasihi, mengasihi, sayang menyayangi. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain, teman, keluarga, pasangan, rekan kerja, dan sebagainya juga sangat dibutuhkan. Yang ketiga adalah kekuasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebutuhan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap dan meninggalkan pengaruh. Kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui kegiatan-kegiatan seperti proyek, hobi, tugas sekolah yang menantang, kontekstual, relevan, belajar menjadi orang yang kuat. 4 adalah kebebasan.
Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya pikirnya, dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Kebutuhan ini terkait dengan kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan, kebutuhan bergerak, mencoba-coba, mengeksplorasi hal baru dan menarik. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan dengan menyediakan waktu yang senggang, memberikan ruang untuk jati diri sendiri yang merdeka. Adapun yang kelima adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, humor, bermain, senang-senang, bergembira, antusiasme, dan tertawa. Biasanya kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan menyediakan tantangan, bergurau, dan pembelajaran yang bermakna. Singkat presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Pergi ke Cepu, mampir ke Perak. Kapan? Kita dukung program guru penggerak. Jika kita lapar, makan sepiring nasi. Guru penggerak senang berkolaborasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Sing abane semangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atas Bapak Ibu guru semua atas kedukungan untuk kami sampai sekarang ini masih bertahan lengkap personelnya, ya, dan semangat. Ya, untuk yang kelima, sub bahasan yang kelima yaitu 5 posisi kontrol. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Pramu. Nah, di sini nanti Bapak Ibu guru silakan bisa melihat posisi Bapak Ibu guru di mana, di posisi yang mana. Ini nanti ada 5 pilihan. Nah, kalau yang paling bagus yang mana, yaitu yang diimplementasikan atau diterapkan kalau bisa, ya diusahakan bisa. Ya, untuk yang pertama di sini tadi sudah dijelaskan dari awal sampai sekarang ini sing diceluk atau Dian Gosen nih. Kali-kali besok Pak Sumoyo mengeluarkan buku restitusi. Yang di sini judulnya Restitution Restructuring School Discipline. Bener pora Bu Sri Sulasmi bahasa Inggrisnya. Tahun 1998, ternyata sudah lama. Di sini mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Ya. Ini Bapak Ibu guru sudah sangat terbiasa sekali untuk mendisiplinkan anak. Ini cuma teori, mungkin nanti bisa diterapkan kalau memang ada yang perlu ditambahkan di situ. Ya, untuk di sini selanjutnya 5 posisi kontrol dalam restitusi, proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Ya, nanti yang mana, kita termasuk yang mana? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, nomor 4 itu. Sebelum kita membahas 5 posisi kontrol, Bapak Ibu guru yang hebat, terus suka menabung dan tidak sombong. Untuk mendisiplinkan murid, siswanya menggunakan 3 cara. Yang pertama biasanya hukuman. Pak, itu susah apa hukuman? Tak ewek-ewek gitu. Yang kedua konsekuensi. Jadi anak itu nanti langsung tahu kalau saya seperti ini nanti konsekuensi saya yang akan dapat apa, itu langsung tahu. Kalau hukuman belum tahu. Jadi
saya melanggar ini, tahu-tahu suruh ngepel, tahu-tahu suruh nyapu, tahu-tahu suruh push up lah itu. Jadi kan ada beda-bedanya. Kalau konsekuensi sudah ada tahapannya. Terus yang ketiga yaitu restitusi. Nah, tadi sudah dari awal sudah dijelaskan restitusi itu seperti apa. Mungkin ada yang sudah jelas restitusi. Tak beda. Ya, restitusi seperti ini mungkin cuplikannya dari pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat atau lebih baik. Itu juga Gosen tahun 2004 itu bukunya. Selanjutnya, saya tipe guru seperti apa ya? Nah, untuk ini silakan, ini ada video, silakan bisa dilihat kita masuk yang mana. Terus Pak Beda sing berperan Bunimis ini. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Dia kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, ini yang kedua. Naren. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Nah, ini siapa ya? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus? Ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama posisi penghukum, yang kedua posisi pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi pemantau atau monitor, yang kelima posisi manajer. Nah, ini dari video yang tadi sudah mencakup 5 dari posisi tersebut. Jadi untuk yang pertama tadi langsung menghukum di lapangan basket, jadi memang dia penghukum. Ya, siapa yang biasanya menghukum itu nanti jadi tahu posisinya di mana. Gitu. Terus yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Gitu. Ya, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama posisi penghukum. Ya, biasanya kalau posisi penghukum seperti ini, hukuman berupa fisik dan verbal. Jadi bisa fisik, suruh push up, Pak Beda, tumil lapangan, dan mungkin juga verbal dengan kata-kata atau mungkin ya membentak dan yang lainnya. Terus yang ini biasanya guru bersikap waktu menjadi posisi penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, melotot barang Pak Anies, melotot, berkaca pinggang, membentak, menindir dan menyakiti. Ya itu. Biasanya guru ini langsung di gerbang ini. Nah, dampak posisi penghukum, murid menjadi pendendam.
Tidak menyukai guru atau mama yang diampu, jelas. Galak ya. Tapi takut, pasti muridnya penuh. Paling loro yang lebu, nanti bang dihukum. Dan selanjutnya yang kedua, posisi membuat rasa bersalah, yaitu biasanya berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-katanya menyalahkan murid, menyakitkan gitu. Selanjutnya yang kedua, guru akan menyatakan hal-hal yang merasa bersalah dengan seakan-akan guru menderita. Siapa biasanya? Bu Sri Sulasmi. Dampak yang terjadi di murid yaitu murid merasa gagal, merasa tidak berharga, memandang buruk dirinya sendiri, menyimpan rasa bersalah dan mengingat terus rasa bersalahnya, malah disimpan dalam hati. Ya, itu lebih menyakitkan. Terus yang ketiga yaitu posisi teman. Guru berbicara dengan nada ramah dan akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tenang dan santai. Ya, untuk posisi teman. Terus belum ini. Murid akan merasa senang, aman dan akrab terhadap guru. Ya, tetapi perlu diingat juga ini faktor eksternal. Jadi cuma guru itu yang dianggap teman, yang lain ya tetap sama saja. Jadi murid hanya berdampak pada satu orang. Ya, kok Pak Hani sudah berdeni, cuma Bu Sulasmi yang merhati berdeni. Bu Endri kok ya. Kalau Bu Endri saya yakin, wah jangan seperti ibunya sendiri. Murid belum. Murid tidak mandiri berpikiran untuk dirinya sendiri, sehingga di lain waktu murid kita berperilaku baik namun kepada orang-orang tertentu saja, yaitu. Terus selanjutnya yang keempat, posisi pemantau. Nah ini sehingga ini gue catatan coba. Pemantau di Cawang ini Bu Sri Sulasmi. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensinya. Pemantau senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Kemana-mana bawa buku, teti murid. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Dampak posisi pemantau atau monitor pada murid yaitu murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Jadi kalau ada yang salah saya berapa kali, nanti konsekuensinya apa, kalau saya benarnya berapa kali, hadiah saya apa, itu nanti minta Pak Anies kalau hadiah. Kok Pak Anies, Pak Samsul tidak ngatur. Terus tidak sepenuhnya mandiri, jadi tergantung dengan hasil pantauannya itu. Lolos dari pantauan aman gitu. Dan yang posisi terakhir yaitu posisi manajer, ya ini Bapak Ibu guru, diharapkan semua Bapak Ibu guru kurikulum merdeka untuk menjadi posisi manajer. Suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil. Bapak Ibu Sri Sulasmi kabeh. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalah secara mandiri. Ya, untuk efeknya di murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Memecahkan masalah sendiri.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya dan akan tumbuh dorongan dari dalam dirinya, intrinsik, yang tadi sudah dijelaskan oleh Bos Beda, Pak Bos Beda, untuk benar-benar memperbaiki permasalahannya. Nah itu yang paling bagus seperti itu, jadi muncul dari intrinsik dalam diri siswa itu sendiri. Jadi benar-benar walaupun tanpa diawasi pun sudah berperilaku positif, memperbaiki dirinya atau kesalahan yang sudah dilakukan. Itu untuk posisi manajer. Noti ya. Untuk kamu kesini, saya panggil kamu tahu? Tahu Pak. Kamu tinggal di Ya. Mengapa kamu tidak jawab? Karena lupa, karena teman-teman sudah belajar. Karena hari ini saya menghadapi tidak masukkan dalam kelas saya. Jadi baiklah, di sini Pak Guru tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi Pak Guru ingin mencari solusi dari permasalahan. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita yakini di kelas selama ini, yang mana yang kamu tidak lakukan? Saya salah karena tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Yaitu tidak membawa kelas. Nah, kamu tak sudah mengingat keyakinan kelas kita, dan ketika kamu tidak membawa tujuannya dan tidak mengerjakan tugas dari kamu, apakah hal itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Nah, sekarang marilah kita selalu meninggalkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, dan untuk memperbaiki kesalahan kamu, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan membagi waktu saya untuk belajar, mengingat dan mencatat tugas-tugas saya, biar tidak lupa. Dan juga akan mengerjakan tugas saya seperti yang belum saya kerjakan minggu lalu dan hari ini. Dan saya berusaha tidak lupa lagi dengan tugas saya. Ya, baiklah, kalau begitu jangan diulangi lagi ya. Dan kamu sudah berjanji untuk menepati keyakinan kelas itu. Ya, sedangkan kalau kamu bisa kembali ke kelas. Ya, dan selanjutnya, ya ini terakhir. Terima kasih. Wis ngopen kapan lapornya. Ya, untuk yang ini tinggal satu materi lagi, yaitu Bu Ninis nanti akan menjelaskan lebih jelas lagi restitusi. Sebelum ke Bu Ninis bisa berdiri semua dulu, ben gak ketemu. Oh, lagi. Silakan goyang-goyang dulu. Ya, tangannya di depan, di samping, terus ke atas.
Sama Pak Handes lo sampai langsung ya, mau tak ajak menari menara di atas menara enggak, nanti kelamaan bunyi sewas. Udah Bapak, udah gitu aja. Terima kasih, silakan bisa duduk dulu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya yang terakhir. Alhamdulillah masih sisa separuh ya, bagiannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, meskipun sisa separuh masih semangat ya. Selalu. Oke. Iya. Tapi nanti tidak Bu. Seperti kata Pak Frida tadi, kamu mengharapkan hadiah. Bukan. Oke, kalau tadi semuanya kok ada patung, saya ya iri bikin patung, boleh ya? Boleh. Batik pring berasal dari Sidumukti. Warnanya coklat, sangat serasi. Selamat sore Bapak Ibu yang saya hormati. Izinkan saya memulai presentasi. Kok kancane kok double sedaya kula kok boten ndredeg lho Bu. Langsung. Oke, saya mulai untuk presentasi. Jadi saya ini goalnya. Jadi yang terakhir ini goalnya bagaimana sebenarnya budaya positif itu kita jalankan, atau caranya itu bagaimana dari awal, dari Bu Nur, Bu Yuni, Bu Rateh, Pak Venda, dan Pak Elabang. Ini terakhir goalnya segitiga restitusi. Nah, restitusi ini muncul lagi Diana Gosen. Kalau di sini punya Bu Diana Nur, kalau ini Diana Gosen. Ya. Oke, restitusi tadi sudah untuk Diana Gosen. Ini dikembangkan oleh pakar pendidikan Diana Gosen dan berlandaskan pada teori kontrol dari William Glaser. Tadi teori kontrol sudah disampaikan juga. Kemudian untuk segitiga restitusi ini prosesnya Bapak Ibu. Jadi proses dialog yang dijalankan oleh guru atau kita sebagai orang tua di rumah itu dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bisa bertanggung jawab. Next one. Nah, tadi sudah dibahas oleh Pak Elabang panjang lebar tentang guru di posisi manajer. Aspek yang dikembangkan oleh murid ini adalah motivasi intrinsik. Tadi Pak Venda juga sudah berkoar-koar dengan hebatnya untuk bagaimana memunculkan motivasi intrinsik dari anak. Sehingga apa yang diharapkan, nilai-nilai kebajikan yang disampaikan oleh Bu Wahyuni tadi dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebiasaan positif dan akhirnya membentuk karakter murid. Itu seperti kemarin saya Pak Koyo men-share sesuatu di grup itu tentang Pak Nadiem Makarim. Saya kok dia kepo, terus saya buka. Ya, ternyata apa yang dikembangkan oleh Pak Nadiem Makarim itu memang menyentuh dari kita sebagai guru di sini. Jadi kalau ditanya ini apa efeknya itu apa? Yang dilihat dari murid, ternyata memang dari Pak Nadiem sendiri bilang 5 atau sampai 10 tahun yang akan datang baru berasa efeknya ke sini, ke perkembangan dari pendidikan kita. Nah, proses dialog ini terdiri dari 3 langkah. Nah, yang pertama menstabilkan identitas anak, kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika menemukan permasalahan adalah dengan segitiga restitusi, dengan 3 langkah ini. Yang pertama menstabilkan identitas.
Ya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau anak salah itu bagian dari dia berproses atau belajar. Itu yang ini berperan menggeser identitas murid dari identitas dia yang gagal, seperti yang disampaikan Mbak Venda. Kamu kalau sudah salah berarti kamu gagal. Itu menjadi kita balik menjadi kalau dia salah tetapi dia masih bisa kembali ke kelompoknya dengan identitas dia yang sukses gitu. Terus yang terakhir, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Di sini ketika seseorang merasa sedih atau emosional, ini ilmunya Bu Bungsu mungkin Bu Ari, ketika seseorang itu merasa emosional atau sedih, mereka itu tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir secara rasional. Jadi ada namanya konsep dari otak itu ada 3 in 1 atau triune. Itu jadi ketika kita merasa emosional, ketika kita merasa sedih, itu kita tidak bisa mengendalikan rasional kita. Jadi di saat itulah kita menstabilkan identitas anak. Jadi dengan pertanyaan, membuat kesalahan itu wajar nak. Jadi semua orang itu pernah salah. Semua orang itu pernah berbohong. Jadi ini sesuatu yang mungkin komono ya, sesuatu yang baru. Tapi memang ini cara menstabilkan identitas di sini. Jadi ketika dia tidak bisa berpikir secara rasional, maka akan membentuk sesuatu yang mungkin akan lebih parah lagi. Seperti kita mendorong mereka untuk berbohong. Semakin kita dia belum stabil, dia cenderung akan menyalahkan orang lain atau mencari kebenaran yang mempertahankan diri bahwa dia benar, tapi dengan cara yang salah itu. Terus manusia itu tidak ada yang sempurna nak. Itu kalimat agar dia emosional dia bisa turun. Di saat emosional dia bisa turun, maka di situ kita menstabilkan identitas. Saya tidak mencari siapa yang salah di sini. Saya ingin kita berfokus memperbaiki masalah ini. Oke, yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Oke, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti Bu Ratih tadi menjelaskan. Jadi setiap anak itu punya kebutuhan dasar. Misalnya kita benci pada anak yang padahal dia sebenarnya punya kebutuhan dasar untuk disayangi, mencari perhatian. Jadi memahami bahwa setiap anak melakukan tindakan itu ada kebutuhan dasar yang ingin dia cukupi. Terus guru akan bergeser dari pemikiran yang stimulus respon menjadi proaktif. Ya itu tadi, karena seperti William Glasser tadi, setiap tindakan pasti ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Seperti kita Bapak Ibu kalau tidak terpenuhi, kalau tidak punya uang kan juga pusing. Kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Nah, jadi setiap orang punya kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Oke, ajukan pertanyaan seperti padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus atau kamu pasti punya alasan kenapa kamu mengganggu temanmu itu tadi. Atau kamu patut bangga karena kamu itu melindungi. Nah, atau terakhir kamu boleh mempertahankan sikap ini, tapi kamu harus memperbaiki dengan sikap yang baru. Itu contoh-contoh dari memvalidasi tindakan yang salah. Oke, yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, di sini baru kita menanyakan keyakinan yang sudah dibuat, yang sudah dicontohkan oleh Bu Wayuni. Nah, di sini teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi ketika sudah kita identitas dirinya sudah kita penuhi, kemudian memvalidasi tindakan dia yang salah, di sini baru kita masukkan
keyakinan kelas yang kita sudah bentuk. Terus apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga atau nilai-nilai umum yang kita sepakati, atau cita-citamu itu menjadi apa Nak? Atau bayangan apa yang kamu, ini kelas apa yang ideal untukmu? Seperti itu. Oke. Jadi segitiga restitusi seperti Naren tadi, caranya bagaimana menanggapinya, tapi tenang Bapak, segitiga restitusi itu tidak harus urut menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, itu tidak harus. Seperti kita menanyakan tergantung masalahnya. Kalau masalahnya sepele, tinggal kita tanya, keyakinan kelas apa yang kamu langgar, itu sudah segitiga restitusi. Oke, dengan menjalankan segitiga restitusi ini, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna di hadapan murid, itu diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadinya, membuka wawasan murid agar dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, dan murid memiliki percaya diri dan mandiri serta merdeka. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi presentasi dari kami. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Mungkin dari Bapak Ibu teman-teman ada yang mau bertanya, dipersilakan. Terima kasih untuk ini. Saya sangat ini materi yang bagus, betul-betul bagi orang yang peduli terhadap perkembangan anak. Apa itu lupus yang dimulai dari 5 contoh tadi, itu menunjukkan bahwa 5 orang itu, 5 karakter tadi adalah peduli pada anak. Walaupun caranya yang kurang bagus, ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Tetapi sekarang kita refleksikan pada diri kita. Kita semua guru, kalau memang itu pengen SMP ini bagus, ya peduli. Jadi semua peduli, harus peduli. Apa dulu caranya, yang penting kita peduli dulu. Setelah itu baru tahu dengan teori-teorinya. Jadi tidak hanya mengajar tok, tapi peduli menangani anak kalau ada kesalahan gimana caranya. Belajar. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Anes atas pertanyaan yang diberikan. Oh iya, maaf. Terima kasih atas masukan yang diberikan. Semoga masukan ini bisa untuk kita tindak lanjuti secara bersama. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Saya tadi betul-betul memperhatikan yang ada kaitannya dengan kesepakatan kelas. Ya. Jadi untuk kesepakatan kelas, mungkin yang saat ini sedang kita perhatikan diantaranya adalah alhamdulillah khususnya untuk masalah helm. Masalah helm yang beberapa saat yang lalu ternyata untuk menggerakkan anak biar patuh, kemudian bisa berjalan dengan kesadaran, akhirnya ada kesepakatan kelas. Kami tadi menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Yohanes, mengharapkan dari Bapak Ibu khususnya wali kelas ini mencoba untuk membuat kesepakatan kelas yang ada atau di perwalian Bapak Ibu, sehingga nanti insya Allah dari Bapak Ibu guru yang lain yang sebagai wali kelas nanti bisa untuk semacam acuan lah ya. Jadi kami sangat mengharapkan itu. Contohnya saja ini di beberapa kelas kemarin kejadian yang sampai mungkin jatuh dan lain sebagainya, ini mungkin perlu juga untuk digali bagaimana supaya anak itu dengan kesadaran, dengan tingkah lakunya yang seperti itu, bahwa tingkah laku saya itu tidak pas untuk kita laksanakan atau dia lakukan. Terima kasih, itu saja harapan kami.
Jadi itu sifatnya harapan. Ya, semoga nanti menjadi kenyataan. Yang jelas memang sekolah kami sudah melaksanakan yang namanya keyakinan. Tidak hanya keyakinan kelas, tetapi juga keyakinan sekolah, Pak. Termasuk dalam itu merupakan sebuah keyakinan kelas. Dari yang mungkin waktu dulu belum menemukan keyakinan kelas yang bisa benar-benar diyakini, tapi alhamdulillah dengan berbagai cara, sehingga keyakinan kelas atau sekolah itu sekarang sudah bisa kita yakini dan benar-benar sudah diterapkan oleh anak-anak. Demikian. Terima kasih, materi yang luar biasa. Pertanyaannya adalah mungkinkah? Mungkin ya. Dapatkah? Caranya peduli ya. Itu kategorinya adalah peduli. Jadi Bapak dan Ibu, teman-teman dari CKP hanya mengantarkan materi. Implementasi adalah kita bersama peduli untuk melaksanakan dan membenahi diri dari diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri untuk sebagai role model dari semua materi yang ada ini. Kalau role modelnya diri kita tidak bisa, ya mana bisa yang lain untuk diajak, apalagi siswa kita. Jadi kepada Bapak Ibu, mari kita beri contoh yang terbaik dalam anak kita, dimulai dari diri sendiri. Terima kasih pada pemimpin pembelajar CKP, semoga sukses dan materi yang diberikan ini bisa membuat pembelajaran di SMP 1 Poncol lebih bagus, lebih meningkat dan lebih merdeka bagi anak-anak. Dan ucapkan alhamdulillah, maka kegiatan pengimbasan materi modul 1 4 di SMP 1 Poncol dan resmi saya nyatakan ditutup.